Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Salsabila dengan NIM 1903321000081 dari program studi Agribisnis kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum dasar perlindungan tanaman dengan tema simptomatik. Simptomatik adalah bagian dari fitopatologi yang menyelidiki, melukiskan, dan membanding-bandingkan gejala penyakit tumbuhan. Pada umumnya, tumbuhan yang sakit akan menimbulkan gejala yang khusus. Gejala atau simptom adalah perubahan yang ditunjukkan oleh tumbuhan itu sendiri sebagai akibat serangan penyebab penyakit. Gejala yang disertai tanda dari patogen atau penyebab penyakit merupakan dasar untuk mengadakan diagnosa di lapangan. Secara morfologi, gejala penyakit dapat dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama gejala nekrotik, disebabkan oleh adanya kerusakan pada sel atau bagian sel atau selnya mati. Yang kedua, gejala hipoplastis disebabkan karena terhambatnya atau terhentinya pertumbuhan sel. Yang ketiga, gejala hiperplastis disebabkan karena pertumbuhan sel yang melebihi biasanya. Gejala nekrotis terdiri dari yang pertama yaitu nekrose, merupakan matinya sel atau sekumpulan sel yang terdapat pada jaringan tertentu, sehingga membentuk bercak-bercak berwarna coklat atau hitam, yang kemudian dapat menjadi kelabu keputih-putihan. Yang kedua yaitu klorosis atau menguning, merupakan perubahan warna dari bagian tanaman yang seharusnya hijau menjadi kuning akibat rusaknya klorofil. Yang ketiga yaitu perforasi, merupakan nekrose yang diikuti oleh rontoknya sel-sel yang mati sehingga terbentuk lubang-lubang. Yang keempat yaitu kanker, merupakan matinya sekumpulan sel pada bagian-bagian yang berkayu yang bersifat setempat. Yang kelima yaitu eksudasi atau perdarahan, merupakan keluarnya substansi tertentu dari bagian tumbuhan dikarenakan serangan suatu penyebab penyakit. Dan yang keenam yaitu busuk atau rotting, merupakan gejala nekrose yang biasanya dipakai untuk bagian-bagian tumbuhan yang tebal. Berikut ini merupakan penyakit yang menyerang pada tanaman jagung atau nama latinnya Zea mays. Yang pertama yaitu penyakit hawar daun. Hawar daun disebabkan oleh bakteri Helminthosporium turgicum. Gejala awal dari penyakit hawar daun ini yaitu berupa bercak kecil berbentuk oval, kemudian bercak tersebut semakin memanjang berbentuk elips, sehingga berkembang menjadi nekrotik disebut hawar. Bercak muncul dimulai dari daun terbawah, kemudian berkembang menuju daun atas. Infeksi berat akibat serangan penyakit hawar daun ini dapat mengakibatkan tanaman jagung cepat mati atau mengering. Nah, penyakit hawar daun ini termasuk serangan tingkat sedang dikarenakan jumlah daun yang terinfeksi atau terkena penyakit dalam jumlah sedang pada tanaman jagung. Penyakit yang kedua pada tanaman jagung yaitu busuk batang. Penyakit busuk batang disebabkan oleh jamur Diplodia maydis. Jamur ini biasanya muncul ketika memasuki musim kemarau yang kering, di mana tanaman jagung yang terinfeksi akan mendadak mati dengan kondisi daun yang layu, kering, dan tampak berwarna hijau keabu-abuan. Apabila bagian batangnya dibelah, akan terlihat kopong dan seratnya mudah hancur. Penyakit busuk batang ini termasuk pada serangan tingkat rendah, dikarenakan hanya beberapa tanaman yang terserang penyakit ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada tanaman jagung terdapat penyakit hawar daun yang menyerang tanaman tersebut. Nah, penyakit hawar daun ini disebabkan oleh bakteri Helminthosporium turgicum, di mana penyakit tersebut dalam tingkat serangan yang sedang. Serta terdapat juga penyakit busuk batang yang disebabkan oleh jamur Diplodia maydis, di mana penyakit tersebut masih dalam tingkat serangan yang rendah. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.